Guru kita bagi Haji Saroji kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sa'airillah aman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Kita punya jamaah, saya punya sahabat dari mulai babaknya dulu sampai emaknya sampai sekarang anaknya. Amin. Pak RT Jamal, mudah-mudahan rumah ini berkahi Allah Subhanahu wa taala. Untung banget ini Pak Haji Kasa, rumah ini dipakai, tanah ini dipakai yang awalnya dari dia ini ya. Bukan boleh beli Jamal, bukan ini bukan. Itu peninggalan kita ini dipakai, bukan main pahalanya orang tua. Mudah-mudahan orang tua dari almarhum khusus dan kita semua Allah jadikan alam kuburnya roboh mirriyadil, amin ya rabbal alamin. Bapak rahimakumullah, ini kita sama maklum kurang lebih pada Lebaran Idul Adha. Apa yang terngiang di benak kita Pak kalau Lebaran Idul Adha, yang teringatnya nanti akan apa yang terjadi? Kupon korban. Ada Pak Sono nanya, sini nanya ada berapa sono korban? Sampai ada tuh. Kami ada berapa? 25%. Pusing dia kata, hebat teman. Di sono, maaf tuh, kami 2 usai kecil. Yang banyak usai, yang dikit usai. Nggak ada, ada yang begitu. Iya, dia cuma yang ada di benaknya, yang namanya Idul Korban itu banyak daging, banyak sapi, akhirnya dapat bungkus-bungkus. Sono dapat, giliran kagak dapat, buseh lagi aja, buseh lagi, buseh gue nggak dapat bis. Iya pada dia dikatain gila. Ada yang begitu? Ada aja orang banyak. Mari kita sedikit bahas soal korban. Ini selama ini yang ada di pikiran kita. Kalau dekat masjid itu korban kambingnya atau sapinya banyak, dapat buat ayam memang kalau banyak sih rumahnya. Jadi pikiran cuma itu. Ada pikiran cuma itu doang. Kalau ditanya itu ada berapa sapi? 2, baru 2. Ya, paling ada dapat itu segini. Itu tuh tangan jalan segini. Ada yang begitu? Ada tuh begini segitu. Pikir maksudnya. Jadi yang ada di pikirannya bukan bagaimana kita mengambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan korban itu sehingga taqarrub ila Allah, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak itu tadi mah. Kira-kira gue dapat berapa bungkus ya? Dari Masjid Nurul Iman, insya Allah dapat. Dari masjid ini dapat, dari masjid juga, tapi juga biasanya gue dapat kiriman. Malah dari mana-mana itu nenek-nenek sebaris-baris kayak burung terik. Burung terik, tahu burung terik? Gerombol. Bapaknya Erin nanti itu. Gerombol. Haji, saya belum dapat Haji. Kita kasih kan ya? Mundur dia maju lagi tuh Pak Haji, saya itu belum dapat. Udah dapat Mas. 10-10-nya udah dapat. Haji anak. La ilaha illallah, itu melayani dan kayak gitu. Kadang-kadang kita enak bener. Mending kalau yang ngadep kita orang aja jelek. Cakep kan, karena kita gantung resep itu kita ledek-ledek. Kalau cakep tuh.
Kalau jelek buru-buru kita kasih buru-buru bilang. Ini selama ini yang ada di pikiran kita, kalau yang namanya korban itu berat daging. Padahal bukan itu Pak intinya. Intinya bukan itu, walaupun itu aja. Bagaimana korban ini terjadi? Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi. Turut dia ngomong bahasa kita, malu. Ini gua ngimpi si Ismail suruh potong. Itu bahasa kita nih supaya ngerti. Apa kata bininya? Laksanain. Itu babaloh. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran sama kita. Itu bini yang soleha bilang anaknya mau disembelih, nggak ngelarang karena judulnya perintah Allah Subhanahu. Yang bini kita walaupun tahu perintah Allah, malu anak kita 5, itu yang paling tua suruh potong. Gimana menurut lo? Gimana kata bini kita tuh? Udah tua, pasti ujung-ujungnya kita yang nurut, kita yang suruh apain? Kita yang disuruh matiin. Walaupun anaknya 5, nggak boleh, itu 1 nggak boleh. Itu anak atau bapak sama anak bahaya. Umur 13 tahun orang Arab tuh Pak, umur 13 tahun tuh baru gede, baru tinggi, baru cakep, hidungnya bengkung, rambutnya keriting. Suruh potong, ditanya anak bagaimana? Anakku menurut wahai ayahku, turutin. 1 pintaku pada waktu motong nanti pisoknya yang tajam dan jangan ada tercecer darah yang baju aku pakai supaya kalau dibawa pulang nanti itu baju nggak ada sisa-sisa darah yang bisa dilihat sama ibu. Kalau kita begitu bahasa. Ini terjadi korban dialog atau ngomong yang cakap bersama keluarga, semuanya saling mendukung demi kesolehan perintah Allah Subhanahu. Coba kalau bini kita sekarang ada pamannya nih, paman nih Pak, sama nanya, kalau ada yang jawab ya, kalau nggak cocok ini jawab aja. Umpama ini mesin korban nih, kita punya duit 1 juta, kita nih. Terus kita korban, bilang sama bini kita, halo, ini gua mau korban, emang punya duit berapa Bapak lo? Punya duit 1 juta, nih gua tambahin 5 juta, ada bininya yang begitu? Agak. Segini banyak lo kagak. Bini gila sebenarnya. Gua nggak ada rumah, kita serapak. Nggak ada yang begitu Pak ya? yang ada diminta ya. Malahan begini, punya duit berduit berapa? Punya duit 1 juta. Punya duit 1 juta, aki-aki belagu, aki-aki lagi kita. Udah dibilang aki-aki belagu, lihat Bapak lu belagu banget tuh. Segala mengorban segala, punya duit 1 juta. Buat nyanggup belum bayar. Beras kagak punya, tetangga punya utang, wah kebes. Apa haya? Bukan ditambahin, berantem begitu korban kagak, berasa Yuda. Ya. Jadi nggak ada ya, ini Bapak lo, kalau punya duit 1 juta mah tuh ini, gua punya cincin nih 5 gram, cincin sekarang harganya 1,8 juta, 5 gram itu duitnya hampir berapa? 10 juta, kalau bisa sama Bapak lo, ntar gandulan Bapak lo jual gitu maunya. Gandulan deh, jual nih, gua punya di kalung jual. Kalau bisa sama Bapak lo jangan kambing, sapi ada yang 20 juta. Itu pantasnya kira-kira kalau punya begini bini begitu, kira-kira kita resep apa lagi? Hah? Iya. Ya, kalau yang begitu rasanya di Kedurenan ini hampir-hampir nggak nemu pisannya, yang ada sama romannya menghalang-halangi mulu. Dah cuma cerita, cuma kisah. Itu terjadi korban lantaran ada komunikasi yang baik sesama keluarga. Ini kita Pak, selama ini ya di Bekasi itu perceraian sehari itu hampir 400 Pak. Banyak Ustadz Najat yang pada daftar cerai itu karena kurang komunikasi Pak, komunikasi keluarganya kurang. Sekarang begini ya, ditanya bininya, lo mana malu begini baru pulang,
Lah kemana kita mau urusan gua? Emang bikin susah sama lo? Ada nggak bini jauh yang gitu? Banyak zaman sekarang, Pak. Kenapa saya bilang banyak? Dah saya dulu pernah nih, Pak. Ke Bojong Sari, maghrib ceritanya sono, jembatan Pelangi. Oh, ada jembatan Pelangi, ada Pusat Sirot, ternyata sono. Iya, nah saya ke situ sama bini itu berdua cerita sama bini. Bah, pengen lihat, kata bini gini, Bah, jembatan Pelangi gimana ya? Ya, kita sono sekalian. Kalau kita habis ada cara Bojong Sari, pengen tahu. Masa di sono banyak banget, ternyata orang Burenan banyak bener. Si A, si B, si C. Maghrib ada di pinggir kali ke jembatan Pelangi. Jadi bukannya sembahyang, bukan ngurusin laki. Gak tahu itu perempuan. La ilaha illallah. Janda kali Pak. Perempuan kamu apa? La ilaha illallah. Apalagi kalau udah punya ini komunitas. Biar lagi nyambel, ya sambel kalau ditanya, gue di sini udah sampai nih. Gue lagi OTW. Begitu ya Bang. La ilaha illallah. Perempuan sekarang bukan main gue tahu lo cari bini ya jadi lu maju ya la ilaha illallah la ilaha illallah nyari bini lagi kalau zaman sekarang begitu ya tapi itu nggak begitu semua ya maksud saya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlaksana yang namanya korban lantaran ada komunikasi yang baik sesama anggota keluarga. Sama kita juga kadang ditanya dari bapak lu dari mana pulang malam banget urusan gua nih lu tahu aja ada jawaban gitu jadi bukan lama nanya gua dari Banten gitu gua pulang ketemu temen gua suruh ngopi gua mampir di situ maafin gua ya kalau pulang kemalaman kan gitu enak ya nggak banyak berantem ini jawabannya lah lu jadi begitu apa lu pulang udah malam emang urusan apa emang yakin panjang banget. Nah, ini kok kita Pak bukan cuma korban masalah ibadah, masalah lain. Kalau komunikasi kita sama bini sama keluarga ini kurang, nggak asik emang. Sama ke masjid nih. Mana bapak lo ke masjid? Paham banget saya ke masjid. Ada nggak suka begitu? Ada orang banyak. Coba giliran komunikasi, bapak lu kemana? Masjid. Saya ikut ya Pak. Ya alhamdulillah, ya. Enak banget. Itu dari komunikasi semuanya udahnya itu Nabi Ismail alaihissalam yang begitu baru gede cakep mulus putih tinggi ganteng begitu nurutnya sama emaknya begitu nurut sama babanya demi perintah Allah Subhanahu wa taala jalankan wahai ayah jalankan wahai ibu yang penting kita semua dikasih kesabaran tuh kira-kira anak kita kalau hari ini baru pulang kamu toh lu gue mau potong dua malu gue sepakat anak kita punya jauh kira-kira oh dipotong Pak iya ya sebentar dulu ya lah ambil golok ke dalam kita malah diserang aki-aki sama nenek kira-kira begitu nggak kejadian jadi maksud saya mari sama-sama bukan cuma mikirin dagingnya doang tapi bagaimana itu terjadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah korban ini bagaimana kita sesama keluarga ngobrol sama bini, ngobrol sama anak, suami ngobrol sama laki, dialog yang enaknya tuh kira-kira tuh dari ngopi pagi-pagi ngobrol malu ini anak kita ngomong-ngomong udah kelas berapa? Udah kelas 3 bapak lo dikit lagi lulus iya atau enak ya begitu lulus gimana saya pengen kuliah mak tuh Pak pengen kuliah ya udah anak begitu mantar kita jual itu kontrakan sepintu supaya dia apa tuh supaya dia kuliah enak ya kira-kira tuh enak coba kalau ngomongnya kita nggak pernah nyatu bareng nggak pernah ngobrol kelas berapa malu anak kita kelas 3 kelas 3 udah habisin mah jangan makan sekali sekolah kerja ngapain ke sana ikutin Bang Mansur kayak sana jadi naik Mansur ada Mansur tuh anak padahal pengen kuliah bapaknya suruh apa suruh kerja emaknya ngebelain anak biasanya gitu ujung-ujungannya ya kuliah agak berantem mah iya ada yang begitu banyak jangan ngacu dia ya
Maksud saya nyampaikan ini, bagaimana ayo kita umat beragama ini, umat Islam ini, keluarga ini, yang notabene memang sakinah, mawaddah, warahmah, ada komunikasi yang indah, ada komunikasi yang enak, sehingga ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling berat sekalipun termasuk korban bisa terlaksana lantaran ada komunikasi yang baik. Maksud saya mari sama-sama, memang pernikahan itu Allah takdirkan mawaddah warahmah, sayangin bini kita, Pak, sayangin. Ya, sayang nggak sama bini, Pak? Sayang, Pak. Saya sama bini bukan main sayang. Sayang semua. Jadi duit butuh ya. Kalau sayang sama bini, duit butuh. Bini pengen jajan, sayang ngasih. Bini pengen belanja, sayang ngasih duit, minta duit, sayang ngasih duit utuh. Jadi kalau kalau sayang sama bini, duit utuh, semuanya saya. Itu maksudnya kembali aja. Itu pertambahan doang. Iya, itu. Kemudian sebelum saya tutup ya, nanti pada waktu pelaksanaan korban, daging korban halal atau enggak? Halal. Cuman kadang-kadang belosokan. Tahu itu halal, ya umpetin. Ada kadang-kadang motong korban, ngumpetin peler banyak. Peler apa ini? Peler kambing maupun peler sapi. Nggak apa-apa juga peler, jadi peler kambing. Bukan peler, udah supaya jelas ini mah. Itu peler sapi, itu peler kambing, tadinya halal jadi haram gara-gara boleh. Ninya nanya, mau kemana? Bapak lu, potong kambing lu sama Ustaz Nurul Iman, masjid mana? Tadi masjid Nurul Iman. Anu ya, kalau ada hatinya ntar buat obat itu kotok, obat kotok katanya. Iya. Hati mis. Iya, buat obat kotok. Emang dulu kan obat kotok hati mis apa? Bener ya, obat lamur. Pari-pari gitu saat. Lah udah itu akhir tamplang pelinting dari kambing ini dia beset. Wah, nggak kesempatan ini mana? Dia pindah ke sono. Dia mah bukannya ngalah beset kambing itu. Ngarah ini bagaimana supaya kambing ini artinya keambil. Iya, beneran banget itu yang dia gantiin, yang orang pada megang itu pergi, udah dia terusin ya. Lah ujung-ujungnya tuh kambing begitu dipecah, hatinya udah kagak ada, diumpetin. Ya. Itu hati jadi halal apa haram? Haram itu biar jelas, biar jelas. Jadi kalau minta siapa panitianya? Umpamanya Ustaz Nurul Iman, Ustaz saya minta ini hati misahnya. Jadi hati misahnya doang, hati bisa diambil blok. Saya itu dipisahin, dipisahin ya. Akhirnya bisa emang ya. Iya. Kemudian begitu pala yang gede, gua kan romanis untuk putusin apa itu lehernya. Udah buntu udah pisahin, ditutupin pakai daun pisang, ya supaya ntar pulang dia teng. Itu pala kambing halal apa haram? Halal. Orang yang bikin haram karena nyopet. Udah tutupin dulu, kumpulin dulu, nanti udah kelar, itu pala ada berapa? Ada 10 tuh yang mau ambil tuh. Tuh baru halal kalau begitu. Lah ini mah pala diumpetin, hati diumpetin, peler diumpetin. Pulang ujung-ujungannya itu mah teng-tengan mah dapat. Itu mah banyakan itu bukan dapat lagi. Kupon 2 ya. Itu yang kayak gitu saya minta itu yang walaupun itu bukannya tempat dan tempat saya bukan anak saya, yang begitu mah tujuannya apa kita sampaikan supaya hewan atau daging korban yang kita dapatkan kan tidak termasuk daging yang haram lantaran boleh nyopet. Paham ya maksudnya ya? Paham, mudah-mudahan kita ngebantuin korban nanti pada waktunya bukan untuk ngambil hati, paha, pala dan peler, tapi tujuannya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa taala. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari kita terkait dengan hari raya Idul Adha khususnya berkurban. Hanya sekelumit ya, itu sebagian besarnya lagi masih banyak sekali yang berkaitan dengan Idul Kurban atau Idul Adha dan lain sebagainya, tentang penyembelihan dan sebagainya. Dan malam Selasa yang akan datang di rumah Bapak Agus Satria. Tahu orang? Orang. Kita ucapkan insya Allah dan sehat walafiat, panjang umur, ada rezekinya kita ketemu lagi di malam Selasa datang di rumah Bapak Agus Satria. Doa saya serahkan sebagai Haji Zainul Niyas, dari saya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Fatihah. Bagi Nadine buat besar itu Bapak Jamal, termasuk Bapak Jasa almarhum, kemudian nama ini Bang Jamal, keluarga besarnya, kemudian orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majlis taklim dunia, guru-guru ngaji taklim dunia, keluarga kita semuanya yang masih hidup, mudah-mudahan afiat, panjang umur, kemudian Allah waskin tahun ini bisa korban. Saya pun tadi malam masuk rumah sakit, keadaannya memang udah lemah, belum rasanya penyakit Allah Amin. Alamin abda syakirin amin amin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin amin Allahumma qbil lahum wa afihim wa amhum wa fasim lahum jannah ya nafsul mutmainnah yad'i la rabbika rabbiyatan rabbiyat fadkhuli fi ibadi wal jannah Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim Allahumma inna ala dzalika wa shukri ibadatik Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar